Oke, assalamualaikum. Kali ini gue pengen ngebahas tentang gimana caranya belajar filmmaking atau visual secara otodidak gitu. Dan gue akan ceritakan pengalaman gue dulu gimana caranya. Seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi. Down, let's go. Nah, jadi gimana caranya? Karena makin kesini gitu ya, banyak sekali gue melihat workshop atau kelas online, dan pun gue juga bikin gitu kelas online Premiere Pro. Cuman gimana caranya belajar visual secara otodidak atau belajar filmmaking lah. Karena lebih tepatnya kita tuh mengambil semua jenis pekerjaannya gitu. Sebenarnya kan di dunia film tuh kita terbagi-bagi harusnya ya. Kalau misalnya lu mau fokus di kamera, ya udah lu jadi kamera operator gitu. Kalau mau fokus di lighting, ya udah lu jadi gaffer gitu ya. Atau ya mungkin kalau ada salah lu bisa komen aja. Atau kalau misalnya lu pengen jadi editor, atau mau jadi visual effect artist, jadilah visual effect artist. Atau jadi visual effect supervisor, jadilah visual effect supervisor. Atau jadi director, banyak gitu ya. Banyak sekali yang gua paham gitu. Zaman-zaman ini setelah dimulainya masa-masa cinematic video gitu ya, mereka mengambil semuanya gitu ya. Maksudnya kita nih belajar semuanya, kita belajar ngedit, belajar lighting, belajar shoot, gimana caranya belajar editing, belajar visual effects, semuanya diraup sendiri gitu loh. Ya itu kan prosesnya cukup ribet juga sebenarnya. Secara kapasitas manusia ya susah kalau mau ngambil semuanya. Pun ketika lu bisa semuanya nih 5-5-nya, lu nggak akan jago-jago banget gitu. Jadi gimana caranya? Gua dulu awalnya gua bermulai mencintai dunia visual itu dari SD kelas 5 kalau nggak salah ya. Awalnya gue di foto dulu gitu, editing tapi bukan fotografi. Kalau menurut gue pribadi semuanya berawal dari kepercayaan circle lu. Paling circle lingkungan lah ya, dari keluarga, teman-teman dan lain sebagainya. Dulu gue mulai dengan komputer bokap gue yang selalu dipakai kerja. Balik sekolah gue iseng-iseng kalau lagi gak dipakainya edit foto gitu ya. Edit foto awalnya dulu banget itu bikin kembar. Foto kembar, gue di kiri, gue di kanan, gue satuin dan pakai eraser dan pen jadi kembar, dan gue sangat bangga dengan hal itu, dan bokap gue sangat support akan hal itu gitu ya. Udah lanjutin lagi ngedit gini ya. Akhirnya diinstalin lah sebuah software, kalau nggak salah dulu Photoshop Portable gitu ya. Gue nggak tahu tuh jenis portable tuh dari mana, size-nya sangat kecil soalnya. Jadi gue dulu belajar di situ dulu tuh, jauh banget ke profesional lah ya. Mulai kelas 6 udah mulai suka ngeditin foto, ganti warna rambut lah, bikin kembar lah, bikin apapun gitu ya. Dan sejak SD gue udah mainin kamera pocket punya bokap gue itu, dan hasilnya gitu-gitu aja. Tapi di sisi lain gue di sana tuh dikasih support dan kepercayaan gitu sama keluarga. Mungkin dalam pikiran mereka, oh ya biar dia aja yang moto gitu ya. Moto mereka kan gitu kan, ya udah fotoin dia, bagus hasil fotonya gitu ya ke gua gitu. Jadi gua kan timbul sebuah rasa pede bahwa oh berarti gue punya skill nih di sini nih. Padahal belum tentu hasilnya ya jelek pada saat itu ya. Cuman ya udah gue sering banget tuh mainin jepret foto-foto gitu karena dikasih kepercayaan. Nah inilah yang seperti Agung Hapsah bilang gitu ya. Sebenarnya bukan hal yang bullshit kalau misalkan lingkungan lu kurang mendukung, itu nggak ngaruh, itu ngaruh banget sebenarnya. Kalau lu dibilang jelek nih hasil foto lu kurang bagus, ya udah mentalnya bakal down sebagai anak kecil usia 10 tahun gitu. Lu bayangin Ji. Cuman kalau di usia segitu lu dikasih kepercayaan, at the end lu akan punya rasa percaya diri untuk belajar terus gitu. Akhirnya dimasuk SMP kelas 1, gue mulai mainin video. Pada saat itu inget banget bokap gue downloadin sebuah software editing. Bukan sebelum Premiere gue pakai apa ya namanya, YouLead Video Studio itu, sangat jadul lah. Gue pakai software itu untuk editing video, cuman gue rasa wah ini kok kurang modern gitu, karena itu mungkin software jadul ya. Akhirnya dulu itu pakai software portable juga namanya Premiere Pro. Berapa ya? Bukan CS, pokoknya belum kuat karena komputernya dulu masih 500 MB RAM dan masih pakai Intel, bukan Core Duo. Di bawah Core Duo itu Pentium 4. Sangat jauh banget yang sekarang gue pakai gitu ya. Pentium 4 tuh gue pakai dan dipakai Premiere Pro versi berapa ya? Jauh sebelum CS lah. Pokoknya itu juga lemot ya. Tapi gue percaya karena dikasih kepercayaan sama bokap gue, dan gue menghargai bahwa beliau ngedapetin software itu secara susah payah pada saat itu ya, jadul banget. Ya udah, akhirnya gue pakai karena dikasih kepercayaan, coba bikin yang gini gitu kan, banyak saran. Akhirnya lama-lama gue seneng gitu ya.
mulai adanya YouTube kan, semakin di sini tahun 2015 pasti lu semua orang-orang yang suka visual itu suka dengan Tara Arts. Ya, dulu itu terkenal dengan Tara Arts Movie. Ya, di sana tuh tutorial ada, video filmmakingnya ada, visual efeknya ada. Jadi gue di sana seneng tuh nontonin Tara Arts meskipun tutorialnya bahasa Inggris, tapi pada akhirnya jadi adaptasi, jadi sedikit-sedikit ngerti bahasa Inggris dari Tara Arts, dari orang Indonesia malah ya. Setelah nontonin Tara Arts, gue belajar gimana cara bikin terbang awalnya gitu. Nah, ini adalah step gue belajar filmmaking. Awalnya adalah After Effects dulu, tanpa mempelajari gimana caranya script writing, penyutradaraan film. Bahkan sampai hari ini, detik ini gue belum tahu gimana caranya menulis skrip dan sebagai sutradara gitu. Gue sangat lemah dalam hal itu sampai hari ini. Nah, akhirnya gue belajar tentang visual effect. Visual effect dari Tara Arts, gue bikin api, bus gitu ya. Gue bikinin terbang, The Flash, Harry Potter segala macam ada tuh di sana di Tara Arts, dan juga di tutorial lain seperti Film Riot channelnya, Mr. Manager gitu ya. Terus ada juga Brain the Reaper tuh dari Koridor Digital, dulu dia punya channel Brain the Reaper. Video Copilot yang pasti punyain plugin dan lain sebagainya. Banyak lah dari channel-channel luar negeri, karena pada saat itu channel Indonesia tutorial belum ada. Jadi gue belajar dari channel luar negeri. Nah, setelah gue bisa bikin yang gitu-gitu, gue bawa tuh ke sekolahan. Kamera pocket yang tadi masih yang sama. Gue bawa ke sekolahan dan bikin, karena gue dulu sekolah di MY ya, Mardiwana mungkin yang tahu. Gue sekolah di sana dan lingkungannya sangat support, karena mereka kan rata-rata orang rantauan. Gue nih di Puncak nih bisa dibilang di tengah kampung gitu ya, jauh dari Jakarta dan Bandung. Cuman circle teman-teman di sekolah gue orang rantauan, yang mana orang Jakarta, Manado, Papua, banyak lah nyampur di sana. Dan mereka suportif banget. Berbeda dengan gue di SMA gitu ya. Di SMP gue di sana, gue bikin sebuah short video, mereka support, gue mau dong, ikutan dong. Ini ada yang datang ke rumah, ada yang gue mampir ke sana, ada bahkan bikin di sekolahan. Dan itu sangat suportif lingkungannya, dan gue suka dengan hal itu. Itu yang bikin lu semangat sebenarnya di usia renta 15 tahun itu. Waduh, itu bisa bikin mental lu down atau bikin semangat lu naik gitu ketika lu dikasih support. Itu seneng banget gitu ya. Gue bisa bikin visual effect bareng teman-teman segala macem. Yang gue asah adalah skillnya. Kan yang pernah gue bahas itu gear dan skill ya. Gue belum punya gearnya karena belum punya duit gitu. Jadi gue belajar di skill dulu nih. Gue bikin visual effect terus-terusan segala macem. Gimana caranya lu mempelajari semuanya, satu persatu akan nyusul. Karena kan yang namanya lu bikin visual effect, lu perlu nge-shoot videonya. Dan nge-shoot videonya, lu perlu tahu cara sinematografinya. Gimana cara shoot yang kayak begini supaya bagus, gimana caranya. Pada akhirnya lu terpaksa belajar dolly in, terpaksa belajar dolly out, arc shot segala macem. Dan pada saat itu belum tahu namanya adalah itu. Teori sinematografinya belum tahu. Dan juga lighting. Pada akhirnya gue tahu sunset bikin lightingnya bagus segala macam lah. Itu akan nyusul sendiri. Dan awalnya gue mencintai visual effect dulu gitu. Jadi nggak harus menyusun ya, dari belajar sinematografi dulu nih. Nanti lu belajar script writing nih, lu belajar directing seperti apa, itu akan bikin pusing. Mungkin ada jenis orang yang perlu rapih, cuman gue pribadi adalah orang yang perlu suka dulu sama hal itu, baru gue mau belajar itu gitu ya. Dan cara gue suka adalah visual effect, karena visual effect ini bagi anak bocil pada saat itu menarik pak. Lihat Avenger bisa kayak Iron Man, gue pengen bikin yang kayak begitu ya. Dan itulah yang bikin otak lu tertarik gitu. Jadi, akhirnya gue bikin visual effect Iron Man, cari audio gitu ya. Dan itu bikin seru. Setelah bikin visual effect, masuklah gue ke SMA. Akhirnya gue mulai lagi tuh, ada teman-teman yang punya DSLR. Akhirnya belajar kamera. Akhirnya kan jadi terpaksa tuh, lu harus ngerti yang namanya teori kamera. Apa itu ISO, shutter speed, aperture, exposure, white balance segala macam. Itu terpaksa lu harus ngerti, karena pada akhirnya lu pengen bikin visual, bikin gambar yang bagus. Setelah dari itu gue belajar lighting tuh. Lighting tuh cukup telat gue belajar. Jadi gue belajar visual effect dulu, lalu belajar kamera dulu, yang bisa dibilang sinematografi dulu, kamera operator lah gitu ya kasarnya, ngertiin dasar kamera, mengoperasikan kamera. Setelah gue bisa kamera, akhirnya gue bikin short movie tuh beberapa kali. Dan kenapa hasil gue selalu jelek gitu, padahal kamera yang orang pakai sama dan hasilnya bagus, ternyata ada di lighting. Akhirnya gue mempelajari lighting.
Pertama dari 3 point lighting, jenis-jenis lighting yang dipakai, apa itu gunanya diffuser buat nge-softin cahaya kayak begini. Terus apa itu warm, apa itu cool, apa itu temperaturnya, Kelvinnya seberapa. Akhirnya gue terpaksa tuh belajar itu. Nah, lama-lama nggak kerasa nih 3 poin ini udah pelajarin nih. Visual effect dulu kalau gue, lalu belajar kamera, lalu belajar lighting, at the end lalu belajar bikin gimana caranya bikin cerita. Meskipun itu sampai sekarang belum pernah sama sekali secara proper gue belajar bikin cerita. Cuma sedikit-sedikit kayak di konten-konten gue ada yang bikin ceritanya dulu gitu ya, nge-build up ceritanya gimana. Dan sampailah sekarang. Dan untuk ngomongin konten kreator, akhirnya gue belajar bicara di depan kamera gitu ya, yang tadinya gue tidak berani sama sekali. Akhirnya belajar kayak begitu. Dan akhirnya beberapa poin yang dari dulu gue gak bisa, ini kesampaian tanpa gue niatin gue harus bisa ini bla bla bla. Itu susah kalau pakai teori ya. Jadi nyusul aja satu persatu gitu ya, mengalir begitu. Orang-orang yang misalkan otaknya seperti gua susah untuk menangkap teori-teori, mendingan lu belajarnya secara otodidak seperti yang gua lakuin. Apa yang lu suka dulu, misalkan dari fotografi dulu, silakan lu mulai dari fotografi. Kalau mungkin suatu hari lu endingnya di 3D gitu ya, atau di filmmaking, visual effect, ya nggak ada yang tahu gitu. Gua dulu awalnya foto banget gitu, cuman pada akhirnya gue suka di visual effect dan filmmaking kayak begini gitu ya. Kesimpulannya adalah gua sangat gak ngerasa bahwa gue di hari ini 2023 ya, gue udah bikin Artodi Pro gitu ya. Meskipun ya mungkin bagi orang ini adalah hal biasa gitu, cuman buat gue anjir men, gue 600.000 gitu, gila sih menurut gue gitu ya. Pada akhirnya semua poin yang tadi gue udah pelajarin lah gitu ya. Lu mau belajar nih misalkan belum mulai sama sekali dari sekarang, di mana belajarnya? Di channel gue juga bisa, atau di channel teman-teman gue seperti Daunet, Pemuda Setempat, ANGR dan lain sebagainya. Lu bisa belajar di sana gitu ya. Secara tidak langsung yang gue bilang tadi itu udah ada di konten gue semuanya. Lu mau belajar kamera, ada playlistnya kamera basic 1, 2, 3 belajar, ada pak ya. Mau belajar After Effects, ada After Effects basic gue udah bikin gitu ya. Nggak perlu lu nyari-nyari kayak gue dulu susah gitu ya. Lu tinggal buka channel gue, lengkap ada di sana. Lu mau belajar Premiere Pro, ada juga Premiere Pro basic di sana. Atau lu mau beli kelas online gue yang emang dari 0 sampai bisa ngedit, harganya cuma 200.000, bisa diakses selamanya, ada 19 materi. Lu juga bisa belajar dari situ gitu. Pada akhirnya gue juga gak ngerasa bahwa gue udah bikin semua ini, semua tutorial ini. Lu mau belajar lighting, ada di channel gue, ada banyak, tinggal buka lah kasarnya. Sekarang internet udah gampang, lu bisa cari di sana, di channel siapapun, teman-teman gue atau dari luar negeri juga boleh. Gue gak haruskan di channel gue, nontonnya bebas dimanapun. Cuman begini, gue bikin terobosan di Artodi Pro ini apa? Dari tahun 2019 gue mikir bahwa ada channel kamera, ngebahas kamera, bla bla bla, tapi nggak ada tutorial video editingnya, nggak ada tutorial gradingnya. Ada bahas visual effect, ada bahas visual effect doang, nggak bahas kamera, nggak bahas editing Premiere atau nggak bahas Photoshop. Ada channel Photoshop, bahas Photoshop doang, nggak ada visual effect, nggak ada Premiere-nya. Ada channel Premiere, bahas Premiere doang, nggak ada After Effects dan Photoshopnya. Nah semua ini ada di channel gue. Ada kamera, ada laptop, bahkan review, ada editing visual effect, ada editing video, ada editing foto, semuanya sudah ada di channel gua ya. Jadi boleh mampir ke channel gua buat lihat semua tutorialnya atau tontonin aja. Gue yakin lu akan ngerti semua filmmaking basic inilah ya, become indie filmmaker gitu ya. Seru banget soalnya. Jadi begitulah perjalanan gue belajar visual secara otodidak gitu ya, belajar filmmaking secara otodidak. Untuk ngeklaim gue sebagai filmmaker kayaknya kagak berani. Cuman kasarnya adalah filmmaker adalah orang yang membuat film. Sementara gue udah bikin film di channel gue. Jadi tidak apa-apa dong untuk bilang gue filmmaker gitu ya. Filmmaker YouTube lah gitu ya. Jadi segitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Lu bisa cek channel siapapun untuk channel gue buat belajar. Dan semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Assalamualaikum and